Halo guys, kembali lagi bersama saya Andi Rafli Suradi di Bumi Lasura. Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar di kawasan Sulawesi Selatan dan wilayah timur Nusantara. Raja yang paling terkenal saat memerintah kerajaan Bone adalah Latan Rita Tarung Palaka Pertator Sompai Malampe Gemana Martin Roy Ribontoala. Raja Bone ke-15 tersebut lebih dikenal dengan nama Arung Palaka. Ada banyak hal yang terjadi selama proses pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Bone, mulai dari sejarah lahirnya, proses islamisasi yang terjadi kepada raja dan seluruh masyarakatnya, hubungan dengan Belanda, hingga runtuhnya Bone sebagai sebuah kerajaan saat itu. Lantas, bagaimana jejak sejarah kerajaan Bone di bumi Sulawesi Selatan ini, dan bagaimana Islam masuk ke kerajaan Bone yang membuat raja-raja yang setelahnya menganut Islam? Bagaimana jalurnya? Dan siapa yang membawa Islam ke tanah Bone? Dan apakah benar kerajaan Bone saat itu menolak Islam? Kalau gitu langsung saja kita bahas di Bumi Lasura. Proses islamisasi yang terjadi di kerajaan Bone memiliki kaitan erat dengan proses islamisasi yang sedang terjadi di kerajaan Goa. Kerajaan Goa melakukan banyak pertempuran dengan semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan dalam rangka menyebarkan agama Islam. Hal tersebut ditentang oleh kerajaan Bone sebab dinilai memiliki motif politis agar kerajaan Goa dapat menguasai seluruh kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Alasan tersebut yang membuat kerajaan Bone menolak masuk Islam. Akhirnya terjadi pertempuran sengit dalam sejarah Bone yang dikenal dengan Musuh Selenge atau Perang Pengislaman. Kerajaan Bone dikuasai oleh kerajaan Goa pada tahun 1611. Kekuatan dan persenjataan yang tidak seimbang menyebabkan Bone dapat ditaklukkan dan telah memeluk Islam secara politik. Hal itu ditandai dengan adanya seluruh pembesar kerajaan dan seluruh raja di negeri bawahan Bone Arung Pelili untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Selepas kejadian tersebut, di sepanjang pemerintahan Latan Ripali Toakapiang di tahun 1611 hingga 1631, rakyat Bone menderita karena tekanan dari Goa. Namun semua berubah ketika Lamat Darembeng berkuasa menggantikan pamannya di tahun 1625 hingga 1640. Raja Bone tersebut sangat mengamalkan agama Islam. Beliau menegakkan hukum Islam dengan menghukum pelaku zina, pencurian, minuman keras, penyembah berhala, dan berbagai kejahatan-kejahatan lain. Gagasannya yang paling terkenal adalah penghapusan sistem perbudakan atau ATA. Alasannya adalah sebab manusia dilahirkan bukan untuk perbudakan. Gagasan ini yang membuat kerajaan Goa tidak senang dengan kerajaan Bone, kemudian melakukan serangan terhadap kerajaan Bone dengan alasan menegakkan ketertiban dan keamanan dalam negeri dan menentang penghapusan perbudakan. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Bone didirikan pada tahun 1330 Masehi oleh Menurungeri Matajang yang belum memeluk Islam. Masuknya Islam ke kerajaan Bone berawal ketika kerajaan ini tidak dianggap sederajat oleh Kesultanan Goa, kerajaan tetangganya di daerah Sulawesi. Kerajaan Bone baru akan dianggap setara apabila mau mengikuti Kesultanan Goa memeluk agama Islam. Pada awalnya Raja Bone menolak persyaratan tersebut sehingga timbul peperangan di antara kedua kerajaan. Dalam peperangan, kerajaan Bone menyerah kalah dan akhirnya mau memeluk Islam yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan begitu, Bone resmi diislamkan oleh Kesultanan Goa. Pada tahun 1611 Masehi, Raja Bone pertama yang masuk Islam adalah Latan Rirua yang bergelar Sultan Adam 1611 hingga 1616. Sejak saat itu, Raja Bone dikenal giat mengajak rakyatnya untuk memeluk Islam. Dalam bidang politik dan tata negara kerajaan, penguasa Bone sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam Dewan Adat yang disebut Ade Pitu atau 7 orang pejabat yang bertindak sebagai penasihat raja. Di samping itu, kerajaan Bone juga memetik kesaripati ajaran Islam dalam menghadapi kehidupan dan segala bentuk perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut kalian?